Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah teman-teman, kali ini saya pengen ngebahas tentang prosesor Intel Tray. Apa sih prosesor Intel Tray itu? Kan kadang banyak orang yang beli ya, kayak harganya jauh lebih murah dan segala macam. Tapi terdapat keanehan pada prosesor tersebut. Nah, di sini saya pengen mencoba membahas tentang prosesor Intel Tray tersebut. Tentunya dari apa yang saya pelajari dulu dan dengan update dari Intel sekarang ya. Jadi saya bakal memberitahu sebenarnya teman-teman, prosesor Intel Tray yang ada di pasaran itu, sebenarnya prosesor tersebut kalau dalam istilah Intel itu adalah OM, yang artinya Original Equipment Manufacturer. Jadi OM ini adalah prosesor yang dijual oleh Intel secara besar, dijual atau diberikan ya, sesuai dengan perjanjian kesepakatan kerjasama Intel terhadap perusahaan-perusahaan besar seperti Asus dan lain-lain sebagainya. Yang mana tujuannya Intel memberikan prosesor tersebut untuk mereka gunakan pada produk mereka sendiri. Jadi ibaratnya begini teman-teman, kalau teman-teman itu menjual soto ayam atau sup ayam, teman-teman itu membeli ayam dari tukang potong ayam. Tukang potong ayam itu beli ayam dari penyuplai atau peternak ayam. Nah, kasarannya prosesor Intel OM ini tadi diberikan oleh Intel untuk dimasak, jadi masakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terus begini, kalau di awal ini kita masuk ke sini dulu, apa yang saya pelajari dulu tentang tray ini tadi. Jadi gini teman-teman, di awal dulu ya, sebelum seperti sekarang itu kita masih mencari tahu atau apa ya, berpikir lah, kayak dari mana bisa muncul prosesor Intel Tray ini di pasaran. Karena begini, Intel itu tidak pernah menjual yang namanya OEM mereka ke customer yang sifatnya perorangan seperti kita gitu, sifatnya pribadi. Enggak, karena yang dijual secara pribadi itu kan ada sendiri teman-teman, kayak yang udah biasa lah, yang harganya jelas jauh lebih mahal, tapi di sana ada garansi, ada manual book, ada box, bahkan ada fan dan lain-lainnya ya. Intinya Intel mengeluarkan OEM hanya untuk ini, untuk kebutuhan klien-kliennya yang bekerja sama dengan dia gitu loh, kayak Asus dan ya lain-lain lah ya, nggak usah disebutkan. Intinya pada kala itu, pada saat saya belajar dulu itu tidak ada Intel pernah menjual tray. Jadi kita bisa berspekulasi lah di situ. Dulu itu spekulasinya begini, kalau perusahaan besar seperti Asus, katakanlah Asus begitu kan, mereka kan tidak mungkin menjual OEM mereka, prosesor OEM yang dibeli secara besar-besaran itu tadi, diecer, katakanlah diecer gitu. Itu nggak mungkin, karena memang sesuai dengan perjanjian mereka, ada kontraknya di situ. Jadi jelas kalau mereka melakukan hal seperti itu, mereka bakal dibawa ke ranah hukum, dan itu pasti. Jadi berarti bukan perusahaannya dong. Lah terus apa? Nah, kalau dulu itu kita asumsinya begini, kayak banyak karyawan yang nakal lah istilahnya, bisa dibilang seperti oknum, yang mana itu sudah tidak dipakai, pasti sudah tidak dipakai sama ininya, perusahaannya. Diambil prosesor tersebut karena masih bagus, dan intinya ya bisa dibilang kayak second lah ya teman-teman, tapi spesifikasinya itu sama seperti yang dikeluarkan oleh Intel untuk dijual ke pasaran perorangan. Nah, ini teman-teman, kemudian dijual lagi sama dia ke kayak ke toko dan lain-lain. Itulah mengapa harganya bisa jauh lebih murah dibanding yang dijual oleh Intel sendiri. Tapi kalau bicara spesifikasi, kita masuk ke spesifikasi, perbedaan spesifikasi, itu sama sekali tidak ada perbedaan, sama sekali. Jadi buat yang beli benda tersebut, jangan khawatir, itu sama, spesifikasinya sama teman-teman, nggak usah ragu ya. Itu bukan produk kayak cloning, bukan produk jiplak, bukan produk KW, itu literally Intel gitu. Cuma sebenarnya sama Intel tidak dijual langsung ke kita gitu loh. Nah, begini,
kita sekarang bakal masuk ke ciri-cirinya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bentuk yang seperti itu ya, dengan asumsi yang seperti itu pada kala itu, kayak seakan-akan ada oknum dan segala macam ya, itu tuh menyebabkan begini, banyak pertanyaan tentang satu, legalitas. Pada kala itu banyak sekali pertanyaan tentang legalitas. Kemudian akan ada pertanyaan lagi, garansinya gimana? Nah, ini dia update ya untuk apa yang saya dapat sekarang. Apa yang saya dapat sekarang? Nah, update untuk apa yang saya dapat sekarang dari Intel, bahwa saya melihat di Intel sendiri sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut ya, kayak mereka bilang garansinya OM itu biasanya 1 tahun, tapi Anda harus minta ke perusahaan yang ini tadi, karena mereka tetap kembali lagi itu OM it's still OM gitu loh. Jadi masih kembali ke OM. Jadi mereka katakanlah Anda beli tray ya, Intel tray itu Anda bisa minta garansi ya, Anda nagih ke Asus gitu loh. Mungkin ya kalau dari Asus ya. Ya intinya perusahaan ini tadilah ya yang kita bicarakan tentang manufakturer, tentang OM-nya tadi. Jadi tidak minta ke Intel. Intel tidak bertanggung jawab untuk hal tersebut. Tapi kalau kita lihat dari website Intel sekarang, mereka kayak apa ya? Mereka lebih terbuka, mereka lebih sudah tidak kayak dulu lagi, kayak apa? Tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, jadi biasanya ciri-ciri dari produk Intel Tray atau OM ini tadi, kalau di bahasa Indonesia kan dari ininya lamannya Intel teman-teman, itu namanya apa ya, saya lupa, Biket atau apa gitu loh, saya lupa, intinya ada ini ciri-ciri dari produk tersebut, prosesor Intel Tray atau OM ini tadi, itu biasanya boxnya berbeda dan dia tidak disertai dengan fan. Kalaupun dia ada fan, itu bukan fan dari Intel. Bukan, itu bukan heatsink dan fan dari Intelnya. Jadi kayak ditembakkan lah, dicarikan produk yang lain, intinya ada sepaket, bisa buat kipas dan lain-lain sebagainya macam. Nah, kalau dulu tuh selalu, waktu saya belajar dulu itu pasti yang saya pikirkan, wah ini pasti barang second, karena udah pasti dipakai sama perusahaan yang ini tadi teman-teman. Sorry ya kalau tulisannya jelek. Nah, dipakai sama perusahaan ini. Jadi kalau dulu itu pasti yang kayak gituan pasti second lah, pasti second, karena udah jelas kepake, itu pasti second. Nah, sekarang pertanyaannya di zaman sekarang gimana? Nah, dengan saya lihat Intel lebih longgar sekarang ya, kayaknya ya nggak akan ada masalah hukum. Anda kalau mau beli saja. Intinya resikonya, yaitu tadi yang saya jabarkan. Kita nggak tahu, sekalipun mereka bilang, ini prosesor baru loh, toko pasti bilang, ini prosesor baru tapi tray. Gitu, ini prosesor baru Intel tray. Padahal tray kan pertama kali dijual, tangan pertama dari tray itu tadi teman-teman, pasti perusahaan gitu loh. Mau itu Asus atau siapapun lah ya, dan sebagainya. Gitu, itu tangan pertama. Artinya si dia kan udah jatuh beberapa kali gitu loh. Iya, ya terserah lah kalau masih ada yang mau menganggap itu tidak second, tidak apa-apa. Intinya kemungkinan seperti itu harus kita kalkulasikan ketika kita ingin membeli produk tersebut. Nggak ada salahnya teman-teman membeli produk murah, nggak ada salahnya gitu. Yang penting kita tahu resikonya. Jangan salah, jangan barbar, murah. Ingat, biro haji dan umroh saja, ya haji dan umroh saja, itu ranah agama bisa dibegitukan. Jadi lagi-lagi, ayolah kita jangan terlalu ngawur juga, kayak di sana kok mahal banget sih, yang murah dong tapi yang bagus. Nah itu itu rada membagongkan. Intinya kalau pengen beli prosesor Intel Tray atau OM ini tadi, beli saja,
dengan konsekuensi yang siap Anda terima. Jadi saya rasa sekian dulu pembelajaran hardware kali ini. Saya admin Paraste mengucapkan mohon maaf apabila ada yang mungkin tersinggung atau segala macamnya. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya tahu, dan tentunya dulu saya belajar hal ini, teman-teman. Dulu saya belajar, dan sekarang juga saya masih melihat gitu loh di website dari Intelnya sendiri yang sudah diterjemahkan dari 2 bahasa kan. Kalau Anda googling silahkan, di situ saya ingat banget kalau zaman dulu itu saya baca laman begituan pasti Inggris gitu. Nah makanya sekarang kan sudah ada bahasa Indonesia nih, marilah kita baca, kita lihat. Mereka juga kalau nggak salah sudah menjelaskan tentang garansinya, kemudian apakah itu produk berbeda, apakah itu begini-begini, mereka sudah menjelaskan. Seperti yang saya bilang, itu bukan produk berbeda, bukan. Itu produk yang sama, hanya berbeda marketingnya saja. Nah, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus belajar, karena bisa jadi guru Anda malas untuk belajar. Thank you, see you next time.